Bincang bisnis kali ini, kita akan menemui seorang petani milenial asal Nagrak, Sukabumi. Namanya Muhammad Salahuddin atau akrab disapa Dede. Walaupun Dede hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA dan sempat menjadi tenaga honorer di Papua, Dede kemudian memutuskan pulang kampung untuk membangun bisnis tanaman hidroponik. Di usia 28 tahun, Dede telah berhasil membuktikan bahwa setiap hasil budidaya berbagai jenis sayuran dan buah-buahan dari kebun hidroponik miliknya ternyata bisa menghasilkan omset hingga ratusan juta rupiah. Penasaran seperti apa cerita kesuksesan Ketua Pohaci Farm tersebut? Simak selengkapnya dalam acara Bincang Bisnis Sukabumi Update. Baik updaters, saya Des Febrian dalam program Bincang Bisnis. Kali ini saya sudah bersama dengan Kang Muhammad Salahuddin selaku Ketua Pohaci Farm yang akrab dipanggil dengan Kang Dede. Ya, Assalamualaikum Kang Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Ya, terima kasih nih sudah mengundang. Ini di mana sih, Kang? Desa Nagrak Utara, tempatnya di Kopi Sinagar ya, Kopi Sinagar. Kopi Sinagar. Tidak jauh dengan kediaman Akang ya? Tidak, sekitar 20 meteran. 20 meteran. Terima kasih nih. Sambil ngopi kita ngobrol santai saja soal bincang bisnis. Jadi sebelum kita membicarakan soal bisnis hidroponik Akang gitu ya, sebagai petani milenial, karena Akang sekarang usia 28 tahun ya, 28 tahun. Mungkin boleh diceritakan dulu Kang, Akang memang asli lahir di Nagrak ya? Asli lahir di Nagrak, umur 4 tahun merantau ikut orang tua ke Jayapura, sampai umur 25 tahun, saya pulang lagi ke Nagrak. Sampai umur 25 tahun. Bagaimana Akang bisa akhirnya memutuskan untuk memulai bisnis hidroponik gitu di usia, apakah usia 25 atau sekarang usia 28 tahun sekarang? Waktu itu dimulai itu usia 27 tahun ya. 26 masuk ke 27 tahun. Waktu itu tuh saya pulang dari Papua ke Nagrak dengan tujuan mau cari kerja. Tapi setelah sampai sini kita kena pandemi tahun 2020 itu, akhirnya kan banyak pembatasan untuk keluar lagi. Karena kegabutan sih awal itu. Gabut. Terus saya coba-coba lihat tanaman hidroponik, saya tertarik, saya mulai di skala kecil, skala rumahan dulu. Skala rumahan. Di situ saya jadikan ajang belajar sekaligus saya memperdalami untuk di hidroponik itu sendiri. Oke, jadi dari belajar otodidak ya Kang ya? Otodidak ya. Tapi kenapa memilih bidang pertanian gitu Kang? Akhirnya Kang setelah dari Papua terpikir untuk pulang ke Sukabumi. Apakah dapat ilmunya dari Papua atau mungkin karena tadi otodidak, lalu akhirnya terinspirasi untuk memilih bisnis hidroponik ini gitu Kang? Saya awalnya juga tidak punya basic di pertanian. Di pertanian sendiri saya tidak ada basic sama sekali. Karena kultur juga yang mungkin di Nagrak ini banyak pertanian, akhirnya kita dibiasakan dengan melihat pertanian itu sendiri. Terus kenapa saya lebih tertarik ke bidang bisnis pertanian? Yang pertama, bahan pertanian itu kan dikonsumsi setiap hari ya. Tidak ada kata lockdown atau apapun saat itu. Jadi kenapa saya memutuskan bisnis di pertanian? Ya salah satunya karena memang itu menjadi kebutuhan kita saat di bidang pangan ini memang masih dibutuhkan oleh masyarakat ya Kang ya? Benar. Apakah orang tua punya basic latar belakangnya petani ataupun latar belakang Akang pendidikan? Saya pendidikan dari informatika. Kalau orang tua sendiri pun sebenarnya tidak ada di basic di bidang pertanian. Tadi Akang menyinggung soal skala industri. Berapa luas skala industrinya? Awal saya membangun itu untuk skala industri itu 700 meter ya. 700 meter persegi saya bangun greenhouse, terus saya budidaya sayur hidroponik seperti pakcoy, salada, kale kailan seperti itu dengan sistem rakit apung. Sistem rakit apung ya. Itu sebagai teknologinya Kang ya? Iya, teknologinya sistem rakit apung. Mungkin boleh disampaikan Kang, sistem rakit apung rakit apung itu sebenarnya seperti kolam lele dengan kedalaman 15 cm saja. Terus di atasnya dikasih hamparan styrofoam yang dilobangin buat naruh si tanaman-tanaman itu. Terus di bawahnya itu dalam airnya kita kasih pompa venturi. Ya tujuannya buat
sirkulasi air di dalam itu sendiri sama kebutuhan oksigen untuk tanaman. Nah, Akang tadi kan soal tanaman ada pakcoy, sayuran ya, sayuran pakcoy. Saat mendirikan usaha ini langsung pakcoy itu seperti apa tanamannya? Awal menanam itu kita tanam dulu tuh full salada hijau, salada keriting itu. Ternyata kebutuhan pasar itu bukan hanya sekedar salada waktu itu. Saya berpikiran dulu seperti di pertanian konvensional awalnya, karena kita belum punya tujuan pasar waktu itu kan. Jadi kita tanam full salada yang akhirnya banyak overproduksi, karena kalau kita jual ke pasar konvensional memang harganya di bawah. Terus kita sharing-sharing dengan teman-teman yang lain, terus dengan market sendiri, ternyata mereka itu membutuhkan sayuran itu bukan hanya satu jenis, tapi berbagai jenis sayuran. Akhirnya kita tanam sesuai pola permintaan pasar. Jadi tadi akhirnya ada pakcoy, terus apa lagi? Kalau varian tuh kita sekarang tuh ada 7: pakcoy, secim, kale, kailan, pagoda, kangkung, sama salada. Itu untuk suplai pasarnya ke pasar atau ke supermarket, Kang? Sementara ini kita suplai ke supermarket. Tidak door to door ke masyarakat dulu gitu? Untuk saat ini kita sudah tidak ke untuk saat ini. Iya. Tapi awalnya sempat kita dari door to door lah, dari warung ke warung dulu untuk memasarkan. Kadang pun sekarang kalau ada kelebihan overproduksi, kita biasa door to door juga sih. Dalam memproduksi sayuran-sayuran tadi tentunya kan membutuhkan tempat. Tadi Akang tempatnya kan greenhouse ya, Kang ya? Greenhouse. Dan kita ingin tahu dulu mungkin modal awal Akang merintis usaha ini berapa gitu, Kang? Boleh kita tahu? Dulu itu awal membangun greenhouse itu sampai dengan produksi saya habiskan sekitar 150 juta. 150 juta Iya. itu untuk greenhouse dan juga Produksi bibit, ya, bibit, nutrisi dan operasional lainnya lah. operasional lainnya membutuhkan 150 juta. Itu uangnya dapat dari mana, Kang? Nabung atau? Kebetulan saya kan sebenarnya basic dari pekerjaan aslinya itu di konstruksi ya. Sebelumnya Jadi, konstruksi sebelum di konstruksi ini. ya. Sampai saat ini juga masih di konstruksi. Jadi untuk bisnis hari-harinya lah ibaratnya. Terus untuk pengembangan daerah juga saya fokuskan sekarang di hidroponik itu sendiri. Ya, jadi tadi kan Akang saat ini pemasaran ke supermarket. Tapi kita ingin tahu dong, Kang, pas awal merintis itu bagaimana cara mendapatkan pelanggan gitu, Kang? Akang bisa kenal orang dari supermarket gitu, karena kan sebelumnya door to door dulu ke masyarakat gitu, Kang. Betul. Bagaimana cara mendapatkan pelanggan awalnya? Supermarket juga kita komunikasi awalnya itu lewat media sosial dulu ya. Media sosial. Media sosial. Setelah kita menawarkan produk kita, ada kecocokan, ada keseriusan, kita langsung datangi dengan membawa produk kita itu sendiri. Seperti itu. Jadi tidak lepas kita sekarang bermedia sosial kan cakupannya cukup luas ya untuk wilayah Jabodetabek, kita bisa akses dengan mudah. Seperti itu. Jadi untuk media tanam sendiri kan tadi akan ada greenhouse. Ada berapa greenhouse, Kang sekarang? Yang sekarang dikelola Pohaci itu greenhouse itu ada 5. Ada 5. Itu masing-masing untuk tanaman apa saja, Kang? 5 itu. 1 greenhouse untuk sayuran, terus 4 greenhouse untuk buah melon. Oh, jadi ada buah melon juga, Iya. Kang. Jadi tidak hanya tanaman sayuran, jenis sayuran, kemudian juga ada melon ya, Kang ya? Betul. Ada. Itu memang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Iya, semua sekarang setelah awal dulu kita membangun itu tanpa menyiapkan pasar, sekarang kita memulai dengan menyiapkan pasar dulu. Ternyata pasar melon masih cukup luas, cukup bagus. Akhirnya kita budidaya di varietas baru di melon. Itu bibitnya dapat dari mana, Kang, melon? Kalau melon sendiri yang kita tanam sekarang ini kan jenis Intanon. Intanon. Ya, Intanon itu dari bibit sendiri kita dapat dari Belanda. Dari Belanda. Iya. Terus di masa pandemi kayak gini pasti ada kendala dong, Kang? Kendala untuk pemesanan bibit sekarang itu memang lagi susah ya. Makanya kita sekarang lagi off produksi dulu, nunggu bibit datang. Yang melon. Yang melon. Yang melon ya. Jadi menunggu dulu bibit yang dari luar negeri itu ya, karena Betul. terkendala apa tadi, Kang?
Sekarang tuh informasinya masih tertahan di bea cukai. Oh, bea cukai ya, untuk melon. Oke. Boleh tahu berapa sih omsetnya, Kang? Kalau omset itu sendiri, kalau di sayuran itu per bulan itu kita dari satu greenhouse yang sayuran sekitar 15 jutaan. 15 juta. Ya, di luar biaya produksi. Kalau setelah bagi hasil sama yang pengelola di kebun, ya sekitar 6-7 juta lah per kebun. Jadi kalau setahun ya sekitar 70 jutaan untuk satu greenhouse. Satu greenhouse 1 tahun 70 jutaan, Kang ya. Oh, lumayan ya, Kang, menggiurkan sekali bagi updaters yang tertarik untuk menjadi petani gitu, Kang ya. Jadi memang ini loh penghasilan untuk petani hidroponik, kemudian juga buah-buahan melon. Lahan yang dipakai ini lahan tanah Kang pribadi atau? Kalau lahan sendiri, lahan itu kita sewa, sistem sewa. Sistem sewa. Iya. Jadi tanahnya itu kita sewa dari masyarakat. Dari masyarakat. Jadi juga catatan bahwa memang khusus untuk soal krisis petani ini jadi PR bagi pemerintah. Dan kita tahu untuk di Jawa Barat sendiri itu ada program petani milenial gitu. Menyasar Kakak nggak program petani milenial itu? Kalau petani milenial itu sendiri sampai saat ini saya belum pernah tahu ya seperti apa programnya, terus belum ada sosialisasi lah ibaratnya sampai ke kita, belum, saya sendiri pun belum pernah diajak atau tahu secara langsung. Cuma saya pernah lihat dari media sosial seperti Instagram gitu yang lewat-lewat, paling dari situ aja. Cuma untuk lebih dalam saya belum pernah ada yang mengajak atau yang memberitahu langsung. Tapi itu bisa gak Kang menerapkan jadi solusi, ataupun akan mungkin ada masukan bagi pemerintah agar memperhatikan petani, khususnya petani milenial gitu saat ini? Ya sebenarnya kalau petani milenial itu sendiri sekarang hanya butuh dorongan dari pemerintah. Hanya butuh dorongan? Hanya butuh dorongan dari pemerintah. Jujur saya pribadi pun sekarang ya bergerak ini kan dengan dana pribadi. Pasti punya banyak keterbatasan. Yeah. Apa salahnya kalau pemerintah sekarang bisa lebih mendorong supaya bisa lebih berkembang, bisa menjadikan Nagrak atau khususnya Sukabumi ini sendiri mencetak bibit-bibit petani milenial itu dari Nagrak. Tadi akan singgung soal bersama rekan-rekan ini mengelola bareng-bareng bisnis hidroponik. Ada berapa Kang yang akan ajak kerjasama gitu untuk mengelola bisnis hidroponik ini? Sekarang sekitar 20 orang yang terlibat langsung. 20 orang yang terlibat? Ya. Oh, oke. 20 orang terlibat. Itu tadi kebanyakannya milenial ya Kang ya? Milenial, bahkan di bawah milenial. Generasi Z. Juga ikut gitu ya, untuk bertani gitu ya di sini ya. Oke, menarik. Dan ya tadi saya belum sempat juga tanya soal paling jauh Kang ngirim hasil dari pertanian Kang sendiri kemana paling jauh Kang? Paling jauh itu ke daerah Lembang, ke BSD. Ya Jabodetabek hampir semua kayaknya kita sudah pernah masukin, termasuk ke daerah Puncak waktu sebelum banyak restoran yang di lockdown. Kita masih sempat supply. Yang paling jauh sih paling ke Lembang. Oke, ke Lembang itu ke resto waktu itu. Ke resto. Oke. Ada cita-cita gak Kang untuk bisa ekspor ke luar negeri gitu Kang? Kalau cita-cita sih ingin ya, cuma kita lihat lagi dengan keadaan sekarang ini kayaknya masih berat untuk sekarang ini. Tapi kalau untuk cita-citanya sangat besar. Apalagi kalau sekarang kita sudah produksi melon, ya keinginan kita ya bisa sampai ekspor. Kalau melon tuh mulai dari kapan Kang bisnisnya Kang? Melon ini baru-baru aja akhir tahun 2021 kita pengembangan greenhouse baru untuk budidaya melon. Ini ada 2 pertanyaan terakhir nih. Yang pertama mungkin karena kita dalam bincang bisnis ini ingin menginspirasi anak muda Sukabumi nih untuk bisa bertani. Ada pesan khusus nggak Kang untuk kalangan milenial generasi Z Sukabumi? Kalau pesan-pesannya sih kita berdayakan lahan yang ada ya. Sekarang itu saya lihat kita krisis petani. 5 atau 10 tahun ke depan
lahan-lahan garapan kita kayaknya akan banyak lebih berkurang kalau kita tidak mulai menggarap, ya minimal dengan nanam apa dulu lah. Oke. Karena sekarang ini kan yang disayangkan mereka itu lebih senang kerja ke pabrik, sedangkan lahan garapan mereka sendiri pun bisa untuk menghidupi mereka kalau dikelola dengan benar. Ya pesan saya sih, sayanglah kalau untuk ditinggalkan, apalagi harus untuk sampai dijual ke investor dari luar sana, yang akhirnya nanti kita bisa krisis pangan di negeri sendiri. Krisis pangan di negeri sendiri, apalagi sekarang ada pandemi ya Kang. Walaupun memang pangan ini masih tetap dibutuhkan masyarakat sampai kapanpun ya Kang ya. Sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Ini juga jadi pesan juga kepada kaum milenial generasi Z. Nah, pertanyaan terakhir nih Kang. Bagaimana Akang bisa menjaga kepercayaan dari customer atau pelanggan Kang? Menjaga kepercayaan customer itu susah-susah gampang ya. Tapi menurut saya sih cuma satu, kualitas barang yang kita pertahankan supaya tetap baik, bahkan kalau bisa lebih baik dari yang kita biasa produksi. Terus dengan menjaga keberlangsungan pengiriman, kita jaga pengiriman supaya selalu barang yang ada di kita itu selalu tersedia di saat customer kita minta. Oke, menarik updaters. Jadi ingat saya kutipan dari seorang pengusaha Amerika namanya James Cash Penney, di mana bisnis tidak semata-mata masalah meraih keuntungan. Keuntungan harus melewati kepercayaan pelanggan, dan kepercayaan pelanggan diberikan kepada pedagang sesuai dengan layanan yang diberikan kepada customer. Terima kasih banyak Kang, sama-sama Kang, sudah memberikan inspirasi kepada saya juga. Terima Jadi kasih ingin bertanya juga, saya, dan juga kepada updaters khususnya kalangan milenial dan generasi Z. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bank BJB Palabuhan Ratu, kemudian juga Universitas Nusa Putra, dan juga Insan Tani dan Nelayan Indonesia atau Intani yang telah mendukung acara Bincang Bisnis kali ini. Saya Denis Febrian, sampai jumpa di Bincang Bisnis berikutnya.